Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pleased to meet you all again in these sessions. And in these occasions, we would like to continue the following videos still related to thematic vocabulary. Kosakatanya masih terkait dengan family and relationships. Dan ini adalah seri ketiga dari 4 seri terkait dengan family and relationships, dan bagi yang belum mengakses ke video sebelumnya, silahkan nanti diklik link untuk video pertama dan kedua. Ini merupakan beberapa kosakata nanti yang akan kita bahas terkait dengan growing up, ya. Nah, ada beberapa kosakata sebenarnya yang terkait dengan families and relationships yang bisa kita gunakan juga untuk konteks yang lain. Jadi like families, jadi bukan kayak yang families keluarga ada ayah, bapak dan ayah, ibu dan anak dan seterusnya, tapi juga bisa families itu untuk kategori like family of a plant or family of animals or something like that. Jadi relationship juga bukan semata-mata hubungan antara persons like hubungan antara mom and daughter atau seterusnya. Jadi bisa juga dengan relationships terkait dengan urusan pekerjaan dan seterusnya. So there are some words that I'm going to give to you today. Some of them are adopt, conflict, family, nurture, related, relations, relationship, relative. Nah, ini ada beberapa kosakata baru yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, mungkin bagi kalian yang masih menganggap ini baru, akan saya beritahukan artinya, yaitu adopt, itu maksudnya mengambil atau mengangkat. Conflict, ini bisa berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja yang artinya tidak sesuai atau tidak bermasalah seperti itu ya. And then family, keluarga, nurture, merawat atau membesarkan atau memaintain, memelihara. Related, relations, relationships, relative, ini semua satu kesatuan, satu family of words ya. Nah, so dari kata relate menjadi related, relations, relationships, relative. Nah, related ini kata kerja, relation dan relationships kata benda, relative sebagai kata sifat, yang semua artinya berhubungan. Nah, oke. Sekarang kita akan memasangkan atau mencocokkan semua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 words, ini ke 8 kosakata ini ke dalam kalimat. Jadi coba perhatikan mana kalimat atau kata yang cocok untuk melengkapi kalimat di bawah ya. Ada 8 kalimat semuanya. Let's take a look. Okay, sorry. Nah, number 1, for example, the wolf is a member of the dog, something something. Jadi member itu kan anggota. Member of the dog, something something. Jadi di sini something something ini mungkin yang untuk beberapa di sini selain family mungkin tidak cocok ya. Like the dog, the wolf is a member of the dog nurture, nggak cocok. Atau the dog relations, nggak cocok. So it should be the dog family. Nah, the wolf is a member of the dog family, artinya wolf ini kan serigala. Serigala itu merupakan masih keluarganya dog, masih satu family dengan dog. So that's what I told you before. Family ini tidak hanya berlaku untuk family hubungan keluarga, tapi juga family untuk saying something, family of a plants or family of animals. Jadi untuk keluarga family-nya terkait dengan tumbuhan atau terkait dengan hewan. Oke, nah I'll give you time to put these 8 words or these other 7 words into the following 7 sentences left. Then please put the most appropriate words to correspond to all these incomplete sentences. Ada 7 lagi kalimat yang tidak lengkap. Nah, coba pasang antara kosakata yang di atas ini dengan kalimat di bawah. Okay, you can pause the video for several minutes, ya. Alright.
Nah, kalau videonya kalau sudah selesai, silahkan kita bahas apa arti atau kita bahas untuk kalimat-kalimat ini, which words that is appropriate to complete these sentences. Nah, nomor 2 misalkan ya. The company decided to something a new approach to staff recruitment. New approach to staff recruitment ini maksudnya adalah approach ini kan cara, pendekatan ya, cara. Jadi new approach atau cara yang baru atau strategi yang baru atau pendekatan yang baru untuk merekrut staff. So which mean this is something, cara baru atau strategi baru atau approach baru, pendekatan baru, berarti sesuatu yang diambil dari tempat lain atau dari luar. Nah, so the most appropriate words to put in here adalah adopt, karena company sudah memutuskan untuk mengambil approach baru atau pendekatan baru untuk merekrut staff. Alright, so to adopt a new approach to staff recruitment. Now, if we look at number 3, the study found a strong something between a lack of friends and sibling rivalry. So ini ada dua hal. There is two things mentioned here. Lack of friends dan sibling rivalry. Dan ada between, ya, di antara. So kalau ada di antara menjelaskan dua hal, itu berarti menunjukkan suatu keterkaitan. Jadi kita pilih di antara related, relationships, dan relative karena ini yang mempunyai arti yang similar. Nah, kira-kira yang tepat di sini adalah the study have found a strong relationships between a lack of friends and sibling rivalry. Jadi ada hubungan yang erat antara tidak adanya kawan dengan sibling rivalry, persaingan antara saudara, ya, persaingan antara saudara kandung. Okay, and then number 4. Whether you think the price of good is high is something to the amount of money you earned. Ini juga ada dua hal menjelaskan price of goods, jadi harga dari barang-barang, and the amount of money you earned, jumlah uang yang kita hasilkan atau kita dapatkan. So they still have something to do dengan kata related, relationships, dan relative. Nah, apa yang paling sesuai? Yeah, you are right. Yes, that is relative. Yeah, is high. Whether you think the price of goods is high is relative to the amount of money you earned. Jadi kita mengatakan sesuatu barang itu mahal, itu ada kaitannya dengan jumlah uang yang kita punya. So it means for some people, for that price, it's not expensive or it's not high. But for some others, because they have not much money as the others or as the other ones, so it could be high for them. Jadi bagi sebagian orang bisa jadi mahal kalau mereka uangnya sedikit, atau bagi sebagian yang lain bisa jadi tidak mahal kalau mereka menghasilkan uang yang banyak. So it's relative. Okay, then number 5. Studies have shown that stress in adulthood can be something to an unhappy childhood. Ini juga ada dua hal kan yang dibahas, yaitu stress in adulthood dan unhappy childhood. Jadi ada dua hal juga yang dibandingkan di sini untuk menunjukkan berarti ada keterkaitan. Sementara di sini adalah prepositionnya to. Jadi apa yang cocok? Yeah, related. Yeah, studies have shown that stress in adulthood can be related to an unhappy childhood. Jadi stres di masa dewasa itu bisa jadi terkait dengan masa kecil yang tidak bahagia. So related pasangannya adalah to. Relative sebagai adjektifnya juga collocate dengan preposition to. Okay, and then number 6. Good teachers identify the talents of their students and something them. Nah, di sini ada kata kerja identify, yaitu identify the talents of the students and. Jadi karena di sini ada identify, maka di depannya and dan titik-titik them.
Nah, ada dua lagi kata kerja di sini yang belum kita ambil, yaitu nurture dan conflict. Nah, untuk menunjukkan kalimat bahwa guru mampu mengidentifikasi atau menunjukkan talents atau mengenali talents dari siswanya, dan berarti dia bisa memaintain atau merawat talents tersebut sehingga studentsnya berhasil. So, the answer is nurture. Ya, nurture di sini berfungsi sebagai kata kerja, corresponds dengan atau paralel dengan kata kerja pertama, yaitu identify. Jadi harus paralel karena kata bantunya adalah and. So good teachers identify and nurture. Oke, apa yang di-identify? The talents of their students. Apa yang di-nurture? The talents of their students, yang diganti dengan them. Okay, and then number 7. This evidence seems to something with the findings from previous studies. Nah, ini seems to, ada to di sini, berarti di depannya seringnya diikuti oleh kata kerja juga. Nah, jadi ada bukti pada penelitian ini sepertinya titik-titik with the findings from previous studies, penemuan pada penelitian sebelumnya. So this it's not quite related. Kalau not related berarti conflict, ya. Right. Ada konflik, ada tidak sesuai. Ini tidak sesuai dengan finding sebelumnya. Okay, and then number 8. I'm writing in something to the job advertisements in yesterday's paper. So, saya menulis terkait dengan iklan lowongan pekerjaan di koran yang terbit kemarin. So, it should be in relation to. Nah, okay, I'm writing in relation to. Nah, perhatikan bagaimana pakai relationship, between, and then related to, and then in relation to. Ya, coba perhatikan kembali dalam kalimat. Nanti kalau misalkan if you make mistake in your answers, and then please study again from these sentences that we have provided the answers on. Okay, so now look at the points that I want to tell you, things to remember. Nah, dalam penulisan kosakata, dalam penggunaan kosakata yang terkait dengan relation tadi, ada beberapa international students ya yang sering terpengaruhi oleh native language-nya, bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Nah, misalnya di sini kita sering mengatakan in relation of karena menganggap relation ini sebagai kata benda, jadi di depannya preposition of. So it's not like that. So it should be I'm writing in relation to atau in relation with your job advertisement. Jadi bukan in relation of. Begitu juga kadang-kadang kita juga dipengaruhi oleh bahasa pertama kita, misalnya my relation with my parents. Nah, karena kita mengatakan hubungan itu relation. Nah, relation with my parents. Jadi hubungan saya dengan orang tua. So it's actually yang benarnya adalah my relationships with. Ya, my relationship with my parents is very strong. Ini menunjukkan hubungan kekeluargaan atau hubungan antara persons kayak gitu ya. So the next one is ada beberapa kata kerja yang mengikuti relationships ya, yang collocate. Jadi tidak semua kita menggunakan kata kerja yang sesuai untuk semua kata benda atau kata sifat atau kata kerja. Tapi kita harus pilih mana yang kolokial, mana yang sesuai. Seperti relationships ini, yang kolokial atau yang collocation-nya tepat adalah build relationship, develop relationship, establish relationships, form relationships, atau have a relationship. Jadi itu untuk kata kerjanya. While untuk kata adjectives-nya, kata sifatnya, kita bisa katakan close relationship, atau long-standing relationships, atau long-distance relationships, atau working relationships, atau successful relationships, dan sebaliknya ya. Then, untuk prepositions,
Prepositions kita pakai juga tidak sama untuk semuanya. Seperti in relation tadi dengan with atau to. Kalau relationships lebih sering dengan with and between. Nah, so relationship with, it should be with someone. Relationship between dipakai untuk dua orang atau dua hal. Nah, alright? Yeah. So based on these points, and you can revisit the previous explanations or in the previous videos, how to look at or how to consider the use of collocations in vocabulary. Okay, next, there are some compound nouns yang bisa kita kaitkan atau yang kita bisa buat atau kembangkan dengan kosakata untuk membentuk kosakata selanjutnya atau kosakata yang baru. Nah, misal there are some words here: ada active, family, maternal, siblings, stable, extended, immediate, physical, striking, dan seterusnya. Provided in column A. And then while in column B, you've got family, gatherings, instincts, resemblance, rivalry, role, upbringing, dan seterusnya. So now you are supposed to match, or you're supposed to pair one word with taken from A, ya, satu kata yang diambil dari kolom A, kemudian dicocokkan dengan kata yang di kolom B atau sebaliknya. Alright, so you can make more than one, ya, boleh dipasangkan lebih dari satu. That's flexible. Nah, for example, immediate family. Sini ada immediate, ini immediate di kolom A, immediate, and then di kolom B ada family, immediate family. Alright, then okay, now let's see what you could have. So now please pause video again and then try to match words in column A and words in column B. Okay, if you have paused the video and tried to answer it, so now let's check whether you have similar answers to this. Then we have extended family. Extended here in A and then family in B. Okay, so now let's take a look how many other words can we make from the word family. Yeah, like family gatherings. Di sini ada family, di sini ada gatherings. Yeah, family gatherings, immediate family, extended family, family gatherings. What else? And then we have family resemblance. Ada family di sini, ada resemblance. Yeah, family resemblance. There are 4 words already that we can make from or to form a new word, right? Like family resemblance, immediate family, extended family, and family gatherings. Then let's see next, physical resemblance. So now we can still develop the word resemblance with the word physical resemblance. We've got physicals in column A and then resemblance in column B. Okay, let's see what next. Yes, a striking resemblance. Striking in A and then resemblance in B. Striking resemblance, and then we've got sibling rivalry, and then we've got maternal instinct, and then we've got stable upbringing, and then we've got active role, we've got 10 words or 10 new compound nouns, right? So from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and in A, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in B, and then we can develop into 10 new words. Okay, so now I want you to write down your definitions to those 10 words into the comment, and then next time on the next video we will provide what's the definitions of these words. Okay, so there are some questions that you can practice to use the vocabulary that we have got from video 1 to video 3. And then you can put the vocabulary of the words that you have learned into sentences that you can use to answer these questions. Jadi ada 3 pertanyaan
yang bisa kalian gunakan, bisa kalian jawab, yang fungsinya adalah untuk membantu kalian menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari dari video 1 sampai video ketiga ini yang terkait dengan family. Dan ini bisa kalian jawab dan menulis jawabannya di komen ya, di komen di bawah video ya. Nah, oke. Nanti di next video kita akan membantu untuk memberikan bagaimana jawaban yang tepat untuk ini. Alright, so like tell me about your family misalnya. Jadi kalian bisa ceritakan tentang keluarga kalian, activity yang kalian kerjakan, berapa saudara dan seterusnya. And then who are you most similar to your family? Nah, siapa yang kalian paling mirip dengan dalam keluarga? And then what do you think it takes to be good parent? Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita itu menjadi good parent, orang tua yang baik? Apa syaratnya menjadi orang tua yang baik? So please post your answers in the comment. Then we'll see you in the next video. Okay, thank you and hope to see you again in the next video.